wa ma lam tatruk jami'al af'ali sayyiati wa ma lam tuwa'dzib 'alaiha mawadzibata man yastaqila al-af'alil jamilah. Katanya beliau bilang itu lan tarsakho, nggak pernah kokoh, lan ketemu fil mudhari, nggak akan pernah kokoh selama-lama sampai hari kiamat. Itu nggak akan pernah kokoh selamanya dari sekarang sampai hari kiamat. Itu akhlak diniyah, akhlak agama di dalam jiwa manusia kalau nggak dibiasakan jami'al adati al hasanati untuk mengerjakan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik dan tidak meninggalkan semua perilaku-perilaku buruk dan tidak terbiasa dengannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengasihkan ila af'alil jamilah kepada perbuatan-perbuatan yang mulia dan merasakan kenikmatan dan juga membenci perkara-perkara yang buruk dan juga merasakan sakit ketika dia melakukan perkara yang buruk. Nah, jadi jiwa manusia itu kalau ngelihat lafadz ini, jiwa manusia itu kayak tanah lapang yang kosong, nggak diisi apa-apa ya. Ada tanah lapang kosong, ada manfaatnya apa enggak itu? Nggak ada manfaatnya jiwa manusia itu. Kalau nggak diisi tanah lapang yang kosong, kalau nggak diisi itu tanah lapang itu, entah diisi orang main bola dibikin gawang ya bermanfaat, atau ditaruh bangku ya bermanfaat juga buat orang nongkrong. Jiwa itu kalau kosong nggak ada amalnya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu jiwa nggak akan pernah kokoh bagi manusia untuk melakukan amal-amal baik selama dia tidak akhlak-akhlak kebaikan itu, selama dia tidak melakukan semua perkara-perkara yang baik. Jadi kalau mau jiwanya baik itu amalnya dulu olah. Jadi untuk mengikat jiwa kita itu amal syariat. Tapi ada orang yang jiwanya kosong, nggak beramal sama sekali, di rumah aja, makanya sering kesurupan itu orang, ya kan? Jiwanya kosong, nggak ada amalnya sama sekali, di rumah aja, sering kesurupan, setan seneng. Tapi kalau orang di rumah aja dibarengin dengan amal ibadah, insya Allah nggak bakalan kesurupan itu, malah seneng dia sendirian di rumah, sering amal soleh, ibadah, ngewirid, zikir, gitu. Karena mau diisi jiwa yang kosong itu dengan amalan-amalan yang bagus. Tapi ada juga yang nggak pernah kesurupan di rumah, jiwanya kosong, diisi dengan maksiat, setan seneng itu. Paling gahar kan orang maksiat di depan orang apa di belakang orang? Di belakang orang. Setan makin seneng itu. Nggak bisa kesurupan, orang kawan ya. CS rumahnya udah penuh. Udah penuh. Mau dibangun apa juga ente punya aneh nih orang ini. Susah. Karena apa? Dia tertutup, kemudian diisi dengan amalan-amalan buruk. Biasanya itu yang paling berasar bagi diri manusia, yang paling berasar itu berbekas di dalam diri manusia itu bukan pas lagi rame, itu pas lagi sepi kita sendirian. Itu ngasih bekas banget di dalam jiwa kita. Kalau itu jiwa dibiasain untuk perkara-perkara yang buruk ketika kita berdua dengan Allah, maka kotor jiwa itu, kembali dalam keadaan kotor pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kalau kotor ya perkara ini iya, perkara udah selesai itu kalau begitu. Karena nggak bisa lagi dibentuk ntar di luar, karena dia seneng sendiri di rumah. Cuman salah amal yang dimasukin ke dalam jiwanya, gitu. Jadi jiwa itu nggak akan pernah terbentuk kecuali dengan amal yang dohir. Jadi dua-dua berkaitan. Si jiwa itu tanah,
kemudian si akhlak, amal-amal itu kayak tanaman yang bakal ngisi tanah itu. Tanaman nggak ada jiwanya, kosong dia, nggak bisa tumbuh, nggak ada tanahnya. Begitu juga tanah, nggak ada tanaman, nggak ada akhlaknya, itu tanah nggak manfaat, belum terbentuk, masih apa adanya. Gitu. Jadi dua-dua harus di matching, harus diisi, harus bergabung antara akhlak dan juga jiwa kita. Jadi jangan sampai kosong. Makanya paling banyak itu Allah mengatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, terus inna nafsa la amaratun bisu. Itu bicara tentang jiwa.